Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzura dari kelas L4607 dengan NIM 1102235151. Saya akan mempresentasikan tentang muatan, gaya, dan medan listrik. Muatan atau chart. Potongan-potongan kertas bisa tertarik oleh penggaris plastik yang telah digosok-gosok ke rambut atau handuk. Ada listrik statis atau static electricity melalui proses charging, sehingga materi bermuatan listrik atau electric charge. Muatan listrik adalah karakter intrinsik yang fundamental yang membentuk sebuah objek atau materi. Muatan terdiri dari satu, proton atau muatan positif, dan yang kedua adalah elektron atau muatan negatif. Muatan listrik pada atom. Atom terdiri dari muatan positif atau proton, nukleus netral, dan dikelilingi oleh muatan negatif atau elektron. Dalam atom yang lengkap, jumlah muatan yang positif dan negatif adalah sama. Secara elektrik, atom ini netral. Atom bisa kehilangan atau mendapatkan elektron sehingga menyebabkan atom ini tidak lengkap. Bisa menjadi bermuatan positif atau negatif. Ketika atom melepaskan elektron, atom menjadi bermuatan positif. Ketika atom menerima elektron, atom menjadi bermuatan negatif. Prosesnya disebut ionisasi, dan ionisasi bisa terjadi dua arah atau berkebalikan. Isolator dan konduktor. Ketika objek logam diletakkan menghubungkan kedua bola, bola yang tidak bermuatan menjadi bermuatan. Ketika objek isolator diletakkan, bola yang tidak bermuatan tetap tidak bermuatan. Konduktor adalah material di mana muatan dapat bergerak bebas. Isolator adalah material di mana muatan tidak dapat bergerak bebas. Gaya listrik atau electric force. Gaya listrik yang terjadi karena dua muatan atau lebih karena berdekatan adalah salah satu contoh. Action at a distant force. Dua objek yang mempunyai muatan yang sejenis akan mengalami gaya tolak-menolak ketika berdekatan. Dua objek yang muatannya berbeda jenis, satu positif, satu negatif, akan mengalami gaya tarik-menarik ketika berdekatan. Pengamatan Bapak kolom gaya yang terjadi karena dua muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua muatan. Baiklah, cuma segitu yang saya sampaikan untuk bab kali ini. Sekian, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang medan listrik pada muatan kontinu dan dipol listrik. Dipol. Dipol adalah sistem dua buah muatan yang besarnya sama tetapi berbeda jenis dan terpisahkan oleh jarak tertentu. Pada medan listrik yang homogen, daya listrik totalnya adalah nol, tapi ada torsi yang menggerakkan atau memutar dipol ke arah medan listrik. Hubungan medan listrik dan gaya. Jika diketahui pada suatu muatan listrik tertentu terdapat medan listrik efektor, gaya efektor dari muatan Q yang ditempatkan pada titik tersebut yaitu efektor sama dengan Q efektor. Jika muatan positif, maka F searah E. Jika muatan negatif, maka F berlawanan E. Rapat muatan atau charge density. Muatan listrik kontinu adalah muatan listrik yang memiliki dimensi ukuran, bisa berupa panjang, luas, atau volume. Ada 4 bentuknya, yaitu muatan titik, rapat muatan panjang, rapat muatan luas, dan rapat muatan volume. Baiklah, mungkin sekian. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang flux listrik dan hukum Gauss. Gaya kolom. Gaya listrik yang terjadi karena dua muatan atau lebih karena berdekatan adalah salah satu contoh action at a distant force. Dua objek yang mempunyai muatan yang sejenis akan mengalami gaya tolak-menolak ketika berdekatan. Dua objek yang muatannya berbeda jenis, satu positif atau satu negatif, akan mengalami gaya tarik-menarik ketika berdekatan. Medan listrik atau electric field. Medan listrik daerah di sekitar partikel bermuatan listrik. Flux listrik. Medan listrik yang melewati atau menembus suatu permukaan area. Flux adalah banyaknya garis yang menembus suatu permukaan. Hukum Gauss. Gauss law is valid for all surface and all charge distribution. Gauss law involves the total flux through a closed surface of any shape that encloses a volume of space.
Gauss law can be used to determine the electric field due to given charge distribution, but its usefulness is mainly limited to case where the charge distribution display much symmetry. Hukum Gauss pada konduktor dan isolator. Konduktor. Pada konduktor, muatan bebas bergerak jika diberi muatan tambahan dari luar. Muncul medan listrik. Akhirnya menghasilkan arus internal. Terjadi distribusi ulang muatan tambahan sampai tercapai keseimbangan elektrostatis. Medan listrik di dalam konduktor menjadi nol. Menurut hukum Gauss, muatan di dalam konduktor nol, maka muatan tambahan dari luar tersebar di permukaan konduktor. Waktu yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan elektrostatis pada konduktor sangat cepat. Medan listrik di dalam konduktor boleh dianggap selalu nol, dan muatan dari luar selalu ada di permukaan konduktor. Hukum Gauss pada konduktor dan isolator. Isolator. Di dalam isolator, muatan tidak dapat bergerak bebas. Muatan tambahan dari luar akan terdistribusi merata dalam isolator. Baiklah, sekian. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang potensial listrik. Voltage, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan listrik merupakan ukuran potensial medan listrik yang ada pada konduktor. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik. Current and potential difference. Arus listrik dapat mengalir dari suatu titik ke titik lain karena adanya perpindahan elektron. Jika tidak ada tegangan, atau lebih tepatnya tidak ada perbedaan potensial, tidak akan ada yang membawa elektron bergerak dan sebagai konsekuensinya tidak ada arus listrik. Arus mengalir karena adanya perbedaan tegangan atau perbedaan potensial. Analogi arus dan air. Arus listrik itu mirip seperti air. Jika tinggi sama, air tidak mengalir. Perbedaan tinggi, air menjadi mengalir. Arus dan potensial. Alat untuk mengukur besaran tegangan listrik adalah voltmeter. Arah arus listrik di dalam satu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah, sedangkan elektron mengalir dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Semakin besar tegangan listrik antara dua titik, maka semakin besar arus yang bisa mengalir. 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. Elektron volt. Perubahan energi potensial dari sebuah muatan partikel E saat bergerak dari titik A ke B yang punya beda potensial 1 volt. Energi potensial listrik dan beda potensial. Usaha yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan dengan jarak D, W sama dengan FD, sama dengan Q ED. Perubahan energi potensial listrik sama dengan negatif usaha yang dilakukan oleh gaya listrik. Potensial listrik dan beda potensial. Medan listrik sama dengan gaya persatuan muatan. Potensial listrik sama dengan energi potensial listrik persatuan muatan. Benda bermuatan positif bergerak secara alami dari potensial tinggi ke potensial rendah. Muatan negatif melakukan hal sebaliknya. Sekian, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang kapasitor dan material di elektrik. Jenis-jenis kapasitor. Kapasitor ada 3, yaitu kapasitor silinder, kapasitor plat sejajar, dan kapasitor bola. Material di elektrik. Material di elektrik adalah material bersifat isolator yang dapat dipolarisasi dengan cara menempatkannya pada suatu medan listrik. Material non-konduktor seperti kaca, kertas, kayu adalah contoh material di elektrik. Ketika pada ruang di antara dua konduktor diselipkan bahan di elektrik, akan kapasitansi naik. Muatan pada di elektrik adalah muatan terikat, tidak bergerak bebas seperti halnya pada konduktor. Konsep dielektrik pada kapasitansi. Muatan permukaan pada dielektrik akan memperlemah medan listrik awal antara keping. Akibatnya, perbedaan potensial menjadi kecil, yang akhirnya rasio Q per V menjadi lebih besar. Kenaikan kapasitansi ini disebabkan oleh melemahnya medan listrik di antara dua keping kapasitor, akibat kehadiran elektrik sebanding dengan faktor K. K adalah konstanta dielektrik, dan ini merupakan karakteristik material dielektrik. Sekian, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang arus DC. Beda potensial
sama dengan tegangan sama dengan GGL. Dalam sebuah baterai, sejumlah reaksi kimia terjadi sehingga elektron dipindahkan dari satu terminal ke terminal lainnya. Akibatnya muncul beda potensial antara kedua kutub ini. Beda potensial maksimum suatu sumber listrik disebut gaya gerak listrik. Walaupun disebut gaya, namun GGL sebenarnya adalah total usaha atau tenaga yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan di dalam suatu rangkaian. Rangkaian dasar. Tiga bagian utama suatu rangkaian listrik adalah: satu, sumber tenaga; dua, rangkaian tertutup; tiga, beban. Jika salah satu komponen ini tidak terpenuhi, rangkaian listrik tidak menyala. Listrik dapat dianalogikan seperti cairan. Rangkaian dapat digambarkan seperti air yang mengalir pada pipa. Pompa air menggunakan dua prinsip aliran, yaitu beda tekanan dan jumlah aliran air per detik. Rangkaian listrik juga bekerja berdasarkan dua prinsip, beda potensial atau tegangan, jumlah muatan yang mengalir per detik, atau arus. Arus didefinisikan sebagai laju aliran muatan per satuan waktu. Magnitudo usaha yang dilakukan baterai dengan GGL ketika muatan Q berpindah dari satu terminal ke terminal lain. Ketika menggambarkan listrik, panah arah arus listrik harus digambarkan secara konvensi. Arah dengan arah muatan positif. Dalam rangkaian, muatan yang mengalir sebenarnya adalah muatan negatif. Oleh karena itu, arah aliran elektron berlawanan terhadap arah aliran arus, seperti gambar di bawah. Di atas, Deng. Dua jenis arus. DC atau direct current flows in one direction. Example, battery. AC, alternating current. Current reserve direction many times per second. This suggests that AC device turn off and on. Example, wall outlet. Hukum Ohm. The voltage potential difference is directly related to the current when the resistance is constant. Resistansi. Resistance is defined as a restriction of electron flow. It is due to interaction that occur at the atomic scale. For example, as electrons move to a conductor, they are attached to the proton on the nucleus of conductor itself. This attraction doesn't stop the electron, just slow them down a bit because the system to waste energy. Hukum Kirchhoff. Kirchhoff current law. Total current or charge entering a junction or node is exactly equal to the charge leaving the node. Kirchhoff voltage law is in any closed loop network, the total voltage around the loop is equal to the sum of all the voltage drop within the same loop. Sekian, terima kasih.